竟如此。他们的身体怎么这么坚固？怎么回事？是永恒天使。那就到头了。精灵之剑，光之精灵王。而那个一直在给。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-169. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen melanjutkan misinya untuk mendamaikan dua suku, yaitu Peri Malam dan juga Raja Alam akan berdamai dengan cara Hao Chen yang menjadi musuh baru mereka. Tetapi ternyata benih kehancuran yang mengancam wilayah tersebut tetap muncul walaupun kedua suku ini telah berdamai, dan Hao Chen pun memutuskan untuk langsung menghancurkan benih penghancur tersebut. Ya singkatnya, Hao Chen bisa menghancurkan benih penghancur yang membuat misi Hao Chen berhasil, dan Hao Chen pun akan masuk ke misi keduanya, yaitu misi Eternity. Tetapi setelah Hao Chen pergi meninggalkan dunia creation, tiba-tiba saja munculnya Dark Hao Chen ataupun Hao Chen Hou Yue ataupun Austin Griffin yang masih belum diketahui kenapa ia muncul. Dan itu inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Hao Chen yang memasuki ke dalam ujian Eternity-nya, yang di sana Hao Chen disambut oleh Angel Eternity yang akan menjadi lawannya Hao Chen. Yang di sana ia cukup kaget karena ia baru pertama kali menghadapi lawan, karena biasanya orang-orang yang mengikuti ujian mereka hanya akan sampai di ujian creation dan mereka tidak pernah berhasil lolos pada ujian tersebut, membuat ujian Eternity jarang ada yang memasukinya. Dan kali ini Hao Chen masuk yang membuat penguji cukup kaget karena Hao Chen mampu untuk melewati ujian creation mereka. Sang penguji juga langsung memberitahu kepada Hao Chen di ujian kedua ini akan lebih simpel daripada ujian pertama, yaitu Hao Chen hanya perlu mengalahkan dirinya. Di sana Hao Chen merasakan kekuatan dari lawannya yang berada di level yang sama dengan Hao Chen, membuat Hao Chen merasa kebingungan karena Hao Chen sadar ujian seperti ini seharusnya akan lebih sulit. Dan setelahnya pertarungan Hao Chen dimulai. Yang dalam pertarungan itu, Hao Chen menyadari adanya kekuatan yang aneh pada Angel Eternity ini, karena lawannya mampu meningkatkan kekuatannya dalam di tengah pertarungan. Sewaktu ia mengeluarkan serangan dengan nada suara, yang dengan teknik tersebut membuat lawannya Hao Chen bisa meningkat dari 9 tingkatan ketiga ke 9 tingkatan kelima dan seterusnya. Dan karena peningkatan terus-menerus dari lawannya Hao Chen, membuat Hao Chen kewalahan dan Hao Chen pun terpental akibat serangan lawannya. Sang Angel Eternity juga meremehkan Hao Chen dengan mengatakan jika kemampuan Hao Chen hanya seperti ini, maka Hao Chen tidak memiliki kesempatan untuk lulus pada ujian ini. Tetapi setelah Hao Chen terjatuh, ia langsung segera bangkit dan melanjutkan pertarungan melawan Angel Eternity, membuat Angel Eternity cukup kaget dengan semangat Hao Chen. Ya setelahnya pun Hao Chen menggunakan kekuatan dari naga cahayanya yang setelahnya serangan Hao Chen ditingkatkan dengan kekuatan dari domain cahayanya, yang lalu pun Hao Chen mendapatkan peningkatan kekuatan dari naga cahayanya sampai level 9 tingkatan kelima. Tetapi sang Angel Eternity langsung menyerang Hao Chen kembali dengan sebuah serangan meteor raksasa. Hao Chen dengan segera mencoba menahan serangan tersebut menggunakan perisai matahari bulannya, yang Angel Eternity melihat perisai matahari bulan membuat ia kaget karena Hao Chen memiliki perisai matahari bulan tersebut. Yang setelah
Setelahnya pun perisainya Ho-Chen menahan serangan meteor dari Angel Eternity tersebut, yang sekaligus perisainya Ho-Chen dapat menyerap serangan itu, yang lalu serangan itu dipantulkan ke arah dari sang Angel Eternity, membuat ia pun mengalami luka akibat serangan Ho-Chen. Sang Angel Eternity pun memberikan pujiannya kepada Ho-Chen dan ia mengakui kalau Ho-Chen memang layak untuk lulus pada ujian pertama, dan di sini lawannya Ho-Chen bertekad untuk tidak meremehkan Ho-Chen lagi, yang lalu pun ia menggunakan peningkatan kekuatannya lagi yang membuat kekuatannya semakin meningkat, yaitu berada di level 9 tingkatan ke-7. 修阶此力而不受任何反噬，没有人能瞬间提升这么多，又提升了2级、7级，属于他，他只是。 Dan setelahnya ia menyerang Ho-Chen kembali dengan serangan kekuatannya, dan di sini pun Ho-Chen dibuat kaget karena lawannya mampu untuk melakukan peningkatan ke level ke-9 tingkatan ke-7 dengan sangat cepat dan juga instan, membuat Ho-Chen pun merasa curiga dengan lawannya, bahwasanya kekuatan yang dimiliki oleh Angel Eternity ini kemungkinan merupakan kekuatan pinjaman yang dapat digunakan semau dari Angel Eternity untuk meningkatkan kekuatannya secara instan, karena jika ia tidak mendapatkan bantuan eksternal maka kemungkinan tidak akan bisa untuk melakukan peningkatan kekuatan secepat ini. Yang setelahnya pun Ho-Chen mendapatkan serangan bertubi-tubi dari lawannya, membuat Ho-Chen pun sekarang berada di situasi yang terpojok. Ho-Chen menahan serangan lawannya menggunakan perisainya, tetapi pada saat ini Ho-Chen juga merasakan kekuatan yang dikeluarkan oleh lawannya mengandung energi yang dapat digunakan oleh Yanting untuk bisa memulihkan Yanting. Hal ini pun justru membuat Ho-Chen memiliki ide untuk memanfaatkan energi dari Angel Eternity untuk membangunkan Yanting secepat mungkin, karena awalnya Ho-Chen setelah mendapatkan hadiah berupa kristal peri malam waktu berada di ujian pertama, Ho-Chen berniat untuk membangunkan Yanting setelah ujian ini selesai, karena Ho-Chen masih membutuhkan energi yang besar untuk bisa mengisi energinya Yanting. Tetapi karena di sini bertarung melawan Angel Eternity justru menjadi kesempatan bagi Ho-Chen untuk memurnikan serangan dari Angel Eternity yang lalu digunakan agar bisa mengisi energinya Yanting. Yang hal itu berhasil, dan kini pun Ho-Chen akan sebentar lagi bisa membangunkan Yanting dengan akan memberikan kristal peri malam. Tetapi Angel Eternity mengetahui kalau Ho-Chen telah memanfaatkan serangannya untuk kepentingan Ho-Chen sendiri, yang membuat ia langsung berhenti melakukan serangan kepada Ho-Chen. Sekaligus ia sangat marah kepada Ho-Chen, yang sampai pada akhirnya Yanting terbangun, yang di sini juga Yanting mendapatkan peningkatan kekuatan yang membuat ia berevolusi menjadi peri raja. Yang hal ini juga membuat lawannya Ho-Chen, Angel Eternity atau sebut saja sebagai Tianxi, kaget karena tak menyangka Ho-Chen bisa memiliki peri pelindung berupa Yanting yang sekarang telah berevolusi menjadi raja peri. Ho-Chen mengetahui dengan peningkatan seperti ini maka Yanting telah memiliki kemampuan mandirinya untuk bertarung sendiri, yang membuat Yanting semakin kuat. Setelahnya pun Ho-Chen bersama dengan Yanting, mereka berdua menyatukan kekuatan mereka, yaitu dengan Yanting mengeluarkan sebuah serangan berupa pedang raja, yaitu serangan berupa pedang raksasa yang ditambah dengan Ho-Chen menggunakan serangan dari hujan cahayanya. Dengan serangan gabungan tersebut, mereka berdua mampu untuk menjatuhkan Tianxi. Setelahnya, Ho-Chen bersama dengan Yanting mereka mendekati Tianxi, tetapi di sini Tianxi justru memberikan tawaran lain kepada Ho-Chen, yang dimana sebenarnya dalam ujian kedua ini Ho-Chen disuruh untuk merebut harta cincin yang dimiliki oleh Tianxi sebagai kelulusannya pada ujian kedua. Tetapi Tianxi di sini justru memberikan tawaran lain kepada Ho-Chen, yang dimana Tianxi akan memberikan kekuatan kepada Ho-Chen dengan caranya sendiri, tetapi Ho-Chen menolak hal tersebut. Tianxi pun langsung marah kepada Ho-Chen dan langsung ia mengatakan kepada Ho-Chen bahwasanya jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Setelahnya ia menunjukkan para pasukannya, yang dimana mereka semua telah diperkuat oleh Tianxi dengan caranya sendiri, dan cara ini juga akan diberikan Tianxi kepada Ho-Chen untuk menjadi kuat seperti para pasukannya Tianxi. Tetapi terlihat kalau mereka lebih mirip seperti boneka babunya Tianxi, dan Ho-Chen sama sekali tidak tertarik dengan hal tersebut. Tianxi masih tetap mencoba menawarkan kepada Ho-Chen, yaitu dengan ia menguji kemampuan dari para pasukannya dengan melawan Ho-Chen, yang di sana pun Ho-Chen mendapatkan kepungan dari para pasukan kristalnya Tianxi.
不仅如此，他们的身体怎么这么坚固？怎么回事？ Yang dalam pertarungan itu, Ho-Chen merasakan kalau para pasukan Tianxi ini tidak bisa dihancurkan karena mau bagaimanapun Ho-Chen menyerang para pasukannya Tianxi, mereka semua sangatlah kokoh. Dan Ho-Chen menyadari untuk bisa menghentikan semua ini, maka mereka harus benar-benar bisa mengalahkan Tianxi. Yang dalam pertarungan tersebut, Ho-Chen meminta bantuan kepada Yanting untuk mengurusi para pasukan krisalnya Tianxi, sedangkan Ho-Chen akan mencoba untuk mengejar ke arah Tianxi. Yanting menerima perintah tersebut. Ia pun menggunakan teknik dari pedang rajanya kembali, yang kali ini serangannya berupa banyak pedang terbang yang menyerang para pasukan krisalnya Tianxi. Dan hal ini pun membantu Ho-Chen, membuat Ho-Chen bisa untuk mendekati Tianxi, tetapi sayangnya Tianxi langsung mengeluarkan peningkatan kekuatannya sekali lagi, yang kali ini Tianxi juga mengeluarkan serangan berupa serangan cahaya ungu. 还是执迷不悟，我的血已经完受神的力量。 Yang serangan itu seketika membuat Ho-Chen terpental, dan setelahnya Tianxi kembali memberikan tawaran kepada Ho-Chen untuk menerima tawaran sebelumnya, yaitu untuk tunduk kepada Tianxi. Jika tidak, maka Tianxi akan menewaskan Ho-Chen. Ho-Chen dengan tegas tetap menolak tawaran tersebut, dan juga Ho-Chen memberitahu kalau sekarang merupakan giliran Ho-Chen. Yang lalu pun Ho-Chen mengajak kepada Yanting untuk menyatukan kekuatan mereka berdua, yang hal itu seketika membuat para pasukan krisalnya Tianxi langsung terjebak di dalam kristalnya Yanting. 精灵之技，光之精灵王，记得精灵之技。 Dan setelahnya Ho-Chen mempersiapkan serangan naganya kembali sambil mengatakan kalau Ho-Chen telah menemukan kelemahannya Tianxi, yang dimana Tianxi dalam pertarungan ini selalu memanfaatkan kekuatan eksternal yang bukan berasal dari Tianxi sendiri. Dan selama pertarungan Ho-Chen mencoba untuk mencari tahu dari mana kekuatan yang telah Tianxi terima dengan menunggu momentum, yaitu Tianxi mengeluarkan kekuatannya lebih dahsyat lagi, karena semakin dahsyat kekuatan Tianxi maka semakin besar energi yang dibutuhkan oleh Tianxi, dan momen tersebut merupakan sebelumnya waktu Tianxi melakukan peningkatan kekuatan ketiganya. Dan sekarang Ho-Chen telah mengetahui kekuatan tersebut berasal dari harta cincin di dunia ini, yaitu cincin Eternity. Dan setelahnya Ho-Chen melepaskan serangannya ke arah Tianxi, yang Tianxi mencoba untuk menahan tetapi gagal, mengakibatkan serangan Ho-Chen mampu menerobos pertahanan Tianxi. Ya, setelahnya juga Ho-Chen teringat dengan perkataan sistem ujian bahwasannya pada ujian kedua ini Ho-Chen disuruh juga untuk mencari harta cincin Eternity dalam pertarungan mereka. Dan kembali kepada Ho-Chen, yang di sini sekarang Tianxi telah berada di ujung pedangnya Ho-Chen, tetapi Ho-Chen masih belum menghabisi Tianxi. Dan setelahnya Tianxi mengatakan kepada Ho-Chen bahwasannya Ho-Chen tidak akan bisa untuk mendapatkan harta cincin tersebut karena cincin itu telah menyatu dengan Tianxi. Jika Ho-Chen menghabisi Tianxi, maka sama dengan cincin itu juga akan lenyap bersama dengan Tianxi. Tetapi jika Ho-Chen tidak menghabisi Tianxi, maka cincin itu akan selalu menjadi miliknya Tianxi. Dan Tianxi mengatakan kalau Ho-Chen tidak memiliki cara untuk bisa mendapatkan harta cincin ini. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-169 bersambung. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel, dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!